A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah kuatkan kita semua. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur akan segala nikmat-Nya. Kemudian Allah jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah. Kita semua insya-Allah husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita Bapak Ibu tentang persoalan penyimpangan akidah. Persoalan penyimpangan akidah ini memang persoalan yang remeh-temeh tapi berat. Itu gimana maksudnya itu? Ringan tapi berat. Karena persoalan akidah ini atau pendangkalan atau penyimpangan akidah ini sampai kapanpun tak akan selesai. Dan akan terus terjadi perkembangan dalam pendangkalan dan penyimpangan akidah. Saya ambil contoh pada masa dahulu dalam sejarah. Syekh Ramadan Al-Buti itu menyampaikan ada 3 gerakan aliran sesat yang sengaja dibuat oleh Inggris. Itu sengaja dibuat, sengaja. Ada 3 gerakan aliran sesat yang sengaja dibangun oleh Inggris untuk melawan Islam itu sendiri dari dalam. Dia kalau dari luar itu enak jihadnya enak. Orang kafir Islam semangat jihad. Sekali perintah jihad, jihad semua. Resolusi jihad kita ambil contoh, Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari, cuman perintahkan mengeluarkan fatwa jihad, keluar semua, jihad semua. Itu fatwanya Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari. Bagaimana kalau yang berfatwa itu ulama terbesar di dunia? Wah itu semua setuju. Nah itu kalau musuhnya zahir. Makanya kalau kata ulama-ulama Nahdliyin itu, perang jihad di akhir zaman itu jihad yang harus ditampakkan. Tapi bukan jihad dalam urusan perperangan gitu. Tapi betul-betul berjihad melawan pola pikir. Karena sistem pendangkalan akidah itu terjadi secara terstruktur, masif terstruktur. Dan ini banyak kasusnya Bapak Ibu, pendangkalan akidah begini, penyimpangan. Kemarin kita sudah bahas poin pertama daripada penyimpangan akidah itu. Ada 5 hal, bahkan ada ulama yang lain menambahkan lebih daripada 5 sebab terjadinya penyimpangan akidah dan pendangkalan itu. Satu di antaranya, nomor 1 itu kebodohan. Kebodohan terhadap pemahaman akidah yang sahih. Kita ambil contoh misalkan, meskipun sudah klarifikasi, tapi sempat viral. Contohnya MTA. Tahu MTA? Majelis Tafsir Al-Quran. Pecahan Muhammadiyah.
Dulu dari Muhammadiyah itu keluar orangnya, bangun sendiri. Itu deklarasinya aja di Sportorium Muhammadiyah. MTA ini sempat dulu rame dan diperbincangkan di khalayak ramai sampai banyak yang turun tangan, termasuk Majelis Ulama Indonesia, tentang persoalan pemahaman mereka terhadap dua binatang yang diharamkan. Satu guguk, yang kedua khinzir. Nah, itu susah mentafsir membahasakannya. Satu dia dog lah, apa nama, kalbun. Yang kedua khinzir. Tahu khinzir, Pak? B1, B2. Sampai mereka berani mengatakan dari sebagian kalangan itu, tapi sebelum klarifikasi ya. Setelah klarifikasi mereka sudah membenarkan pemahaman itu. Kata mereka bahkan kalau cacing pita tuh, kalau sudah dibersihkan cacing pitanya yang menyebabkan keharamannya, maka hilanglah keharaman itu. Jadi penyebab keharaman itu adalah cacing pita. Penyebab B1 itu. Diharamkan itu adalah cacing pita. Jadi kalau dibersihkan cacing pita itu selesai. Bersih. Oh bukan, jangan salah Pak. Ini pemahaman yang tenar ketika itu. Banyak kalangan-kalangan sarjanawan mencoba memahami konsep ini. Benar. Kan penyebab, pasti ada sebab kenapa diharamkan. Gitu dia pola pikirnya. Kan ada sebab kenapa diharamkan. Setelah dicari tahu, ternyata disebabkan pengharaman adalah cacing pita. Ya tinggal bersihkan, kata mereka. Kalau sudah dibersihkan cacing pita, berarti kan sudah boleh. Makanya apapun yang berkaitan dengan B1 dan B2 ini, yang apa penyebab keharamannya? Sehingga bermunculan tafsir yang lain, pemahaman yang lain, dari gaya berpikir yang sama. Apa itu contohnya? Sesuatu yang sudah dibersihkan dari yang haram tadi itu dibolehkan. Kulit babi, minyak babi, dan lain sebagainya. Itu diperbolehkan. Coba lihat sekarang. Makanan mana yang tidak pakai campuran minyak babi? Sedikit sekali. Banyak yang menggunakan makanannya pakai campuran minyak babi. Enak gitu deh. Karena memang berbeda gitu deh. Pakai minyak babi itu lebih terasa nikmatnya ketimbang tidak gitu deh. Coba bayangkan tuh. Kembali kepada poin. Ini persoalannya apa? Tafsir. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, 3 gerakan atau aliran yang sesat yang muncul yang disebabkan kemunculannya atau memang sengaja dibuat oleh Britani Inggris. 1. Ketika itu namanya Britani. Yang pertama namanya Ahmadiyah. Ahmadiyah ada muncul di India. Yang kedua Bahai, muncul di Mesir. Yang ketiga Wahabiyah, Muhammad Abdul Wahab Rustum. Itu muncul di Saudi. Itu kata Syekh Ramadan Al-Buti sengaja dibuat 3 golongan itu. Dan tujuannya untuk menyesatkan. Kita lihat nanti Bapak Ibu. Betul nggak itu? Dampak daripada kebodohan pemahaman akidah yang sahih di tengah umat muslim hari ini. Kita ambil contoh. Mirza Ghulam Ahmad. Pimpinan daripada Ahmadiyah. Di mana? Di India. Pada tahun berapa Bapak Ibu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Pada tahun berapa Mirza Ghulam Ahmad ini? Di India itu. 1839. 1839 terkenal Ahmadiyah. Salah satu aliran atau ajaran yang disampaikan adalah bahwa diri dia adalah nabi yang paling utama. Nabi Muhammad itu bukan nabi terakhir. Bahwa Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad ini adalah salah satu nabi yang paling utama. Dan itu Bapak Ibu, dampak daripada kita tidak memiliki akidah yang sahih. Kalau kita tak memiliki akidah yang benar, maka kita akan mengikuti paham Ahmadiyah. Akan mengikuti. Kenapa? Ketidaktahuan kita tentang nabi yang terakhir, betul-betul terakhir.
Allah berkata bahwa Nabi Muhammad akhirul anbiya, nabi yang paling terakhir, tidak ada lagi nabi setelahnya. Bagaimana orang tahu? Belajar, Pak. Harus belajar. Kalau mereka tak belajar, kebodohan. Makanya orang yang mudah mengikuti daripada ajaran-ajaran sesat ini, kata majelis ulama, banyak yang mengikuti ajaran sesat ini. Penyebab pertamanya itu kedangkalan dan kebodohan dalam memahami akidah itu. Ini zahir, Pak Ustaz. Ya, memang. Ini yang paling jelas. Dia masih ada yang lebih tak jelas lagi, yang abu-abu. Kalau dah masuk dalam konsepnya itu. Kita ambil contoh tadi. Seperti Bahai. Bahai itu Bapak Ibu. Pada tahun berapa itu? Menteri Agama sebelum Yakult ini siapa namanya? Lukman Saifuddin. Lukman Saifuddin apa Lukman Hakim? Itulah pokoknya. Pokoknya Lukman. Bukan Lukman Hakim, Lukman Saifuddin kalau salah. Jadi Lukman ini, Menteri Agama ini, punya ide menghapuskan kolom agama. Terindikasi ternyata setelah bertemu dengan 3 golongan. 1, Ahmadiyah. Yang kedua, Al-Jami'ah. Yang ketiga, Syiah. Setelah ketemu itu, oleh para pengamat itu, muncul kebijakan menghilangkan kolom agama di KTP. Coba dibayangkan kalau seandainya kolom agama itu benar-benar dihilangkan. Jadi semua orang itu akan kebingungan. Yang paling untung itu siapa? Ada namanya penganut kepercayaan. Jadi orang zaman dahulu itu Bapak Ibu, mereka tidak beragama, tapi penganut kepercayaan masa dulu. Sehingga kemarin nuntut kepada pemerintah, kenapa kami tidak dimasukkan dalam kolom agama? Agama yang terdaftar itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Kongfucu. Tambah satu lagi sekarang, Bahai namanya. Itu pada masa Lukman itu. Itu 6. Kata mereka protes. Loh, kami orang yang pertama kali, agama pertama kali, kepercayaan pertama sekali, kok kami nggak dimasukkan dalam undang-undang bahwa agama resmi? Karena waktu itu bukan agama, kepercayaan penghayatan. Kepercayaan penghayatan itu. Dan itu kepercayaan dan penghayatan ini, itu sebelum adanya negara Republik Indonesia. Mereka nuntut, Pak. Nuntut untuk dimasukkan dalam kolom agama. Dalam kolom KTP. Bahwa mereka itu agama. Itu bukan agama, kepercayaan. Dan masih ada Bapak Ibu. Masih ada yang menganut seperti ini, masih ada. Salah satunya orang-orang yang tinggal di pedalaman. Itu masih ada. Nah, kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. 3 golongan. Itu disebabkan karena kebodohan. Atau disebabkan karena kelebihan yang tidak berdasarkan pada ilmu yang mumpuni. Kita ambil contoh. Ada orang yang sholat, tahu dia sholat itu wajib, tapi dia tak pelajari bagaimana gerak sholat. Tidak dia pelajari gerak sholat. Sehingga yang terjadi apa? Kira-kira sholatnya bermanfaat apa tidak? Benar apa tidak? Kalau yang tak tahu gerakan sholat. Dan itu ada alirannya. Sholat tanpa busana, sholat tanpa gerak, sholat pakai hati. Itu ada alirannya Pak. Kami temukan itu. Aliran-aliran seperti ini saya temukan. Dia tak sholat pakai pakaian sehelai benang pun. Dia sholat di rumah saja. Suami istri sholat di rumah tanpa sehelai benang pun. Pemahaman yang mana? Untuk menyatakan bahwa semua pakaian itu pada hakikatnya kotor. Jadi perlu ada kesucian. Nah, untuk mensucikan itu lepaskan pakaian. Nah, coba bayangkan itu. Nah, ini gimana coba pemahaman itu? Yang kedua, mereka tak sholat pakai gerak, tapi cukup sholat dalam hati. Gitu. Itu juga aliran.
Apakah mereka tidak mengetahui? Mengetahui. Bukan tidak mengetahui, justru mengetahui. Tapi karena dangkalnya pemahaman tadi dan tidak luasnya ilmu pemahaman dia, terjerumus dah dalam taklid buta, mengikuti gerakan-gerakan aliran yang memang tidak berdasarkan kepada pemahaman yang sahih. Maka kata para ulama, sebab terjadi penyimpangan akidah itu adalah karena dangkalnya terhadap atau kebodohan terhadap pemahaman akidah yang sahih. Nah, akidah yang sahih itu yang bagaimana? Nah, itu sudah Bapak Ibu pelajari. Rukun iman, rukun Islam itu penting. Karena itu tonggaknya Bapak Ibu. Kalaulah rukun imannya itu ditambah, ya sudah tak bisa lagi. Kata Syiah bisa. Kata Syiah bisa. Kenapa Syiah itu terindikasi aliran sesat? Karena dalam pemahamannya ada tambahan. Satu Imam 12, tambahan kedua Ali bin Abi Thalib. Dan mereka secara akidah itu sudah salah itu. Bertolak belakang daripada rukun iman dan rukun Islam. Dia kita tolak ukur kita itu Bapak Ibu. Rukun iman dan rukun Islam. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Tidak mengenal kejahiliahan. Sebab terjadinya penyimpangan akidah itu tidak mengenal kejahiliahan. Maksudnya apa? Tidak mengenal karakteristik orang-orang jahiliyah pada masa dahulu. Uniknya coba bayangkan. Jarak tempuh masa itu jauh sekali. Dari masa baginda Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Ketika baginda Nabi 1400 tahun yang lalu sebelum Nabi, mereka nyembahnya apa? Patung, matahari, hewan, pohon, binatang. Sekarang masih ada yang menyembah lautan, pohon, sesajenan, dan lain sebagainya. Itu masih ada. Meskipun sudah berkurang banyak. Tinggal sedikit. Uniknya adalah kok bisa jarak yang begitu jauh sekali masih bisa menyisakan orang-orang seperti ini. Ini penting untuk dipahami. Kok bisa menyisakan orang-orang yang seperti itu? Dan lebih parah lagi dan lebih daripada jahiliyah lagi. Pemahaman konsep jahiliyah itu, yang pertama itu ada namanya zannal jahiliyah. Berfikir seperti orang jahiliyah. Karakter dalam Al-Quran, jahiliyah itu ada 4. Satu di antaranya zannal jahiliyah. Berpikir seperti orang jahiliyah. Jahiliyah mempertuhankan patung. Waktu itu agama mereka itu bukan Islam. Sekarang agamanya Islam yang disembah makhluk hidup. Itu lebih berpahala, lebih berbahaya daripada jahiliyah masa dahulu. Nah, ini kata Buya Hamka yang disebut dengan syirik modern. Syirik modern. Saking lebih jahiliyahnya sekarang itu. Yang disembah itu makhluk hidup dan beragama Islam. Dulu mereka tak berilmu karena kejahiliahan. Kalau sekarang bukan. Ilmu yang kebablasan justru membuat dia semakin terjerumus dalam langkah yang salah. Itu faktornya satu. Kurangnya iman. Atau terpengaruh. Atau brainwash. Cuci otak. Kenapa kok banyak orang bisa dicuci otaknya ikut teroris dan lain sebagainya? Mohon maaf Bapak Ibu. Kedangkalan pemahaman terhadap akidah yang benar. Kedangkalan terhadap pemahaman nilai-nilai agama yang sahih. Itu sangat banyak. Kenapa kok bisa ada orang-orang yang mohon maaf menganggap polisi-polisi itu halal untuk dibom? Kenapa para polisi pemerintah itu harus dibom? Itu kan pemahaman terorisme yang sesat dan menyesatkan itu. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa mengatakan bahwa pemerintah ini taghut? Kenapa? Sampai mereka berani serang, pakai bom di badan, amartir, bom bunuh diri namanya. Sampai sebegitunya. Apa yang mereka pelajari?
sampai bisa pemahamannya bisa sesesat itu. Dan itu bukan berarti mereka tidak berilmu. Itu disebabkan brainwash, cuci otak, bukan tanpa sebab. Ini poin penting, Pak. Jadi jangan salah, Pak. Sasaran hari ini untuk cuci otak terhadap kesesatan itu bukan yang tua-tua, tapi anak muda yang punya semangat, yang punya kekuatan. Nanti setelah dicuci otaknya, baru dilatih militernya, Pak. Akhirnya yang terjadi pemberontakan. Inilah yang disebut dengan teroris. Dan itu bukan tidak ada. DII, TII, Daulah Islamiyah Indonesia, itu mereka semua dampak daripada cuci otak. Dampak daripada kedangkalan pemahaman, kemudian bertemu dengan orang yang kemudian mencuci otak mereka. Mereka lakukan tekanan kepada mereka sehingga terjadi perubahan. Itu berat, Bapak Ibu. Berat. Makanya hati-hati, Bapak Ibu. Persoalan persoalan aliran-aliran yang sesat ini itu sangat berbahaya. Apalagi di tengah anak-anak muda kita saat ini. Dan itu cukup membuat kita sangat-sangat kesusahan. Kenapa? Karena harus mencoba menerima dengan akal. Dan ini menjadi persoalan kita. Coba bayangkan, anak-anak muda yang ikut berperang. Anak-anak muda yang ikut, melakukan teroris, bergabung dengan kelompok-kelompok tertentu. Ada seorang anak muda, dibakarnya ijazahnya. Apa dia kata? Ijazahku ini tak bermanfaat. Itu alumni pesantren ternama itu, Pak. Diambilnya ijazahnya, dibakarnya, Pak. Apa katanya? Ijazah ini tak bermanfaat. Bergabung dia dengan kelompok-kelompok teroris tadi. Udah lama tapi kasus itu. Akhirnya anak itu kemudian diambil dengan berbagai macam cara, kemudian dicuci otaknya lagi, dibersihkan kembali, barulah kemudian sehat. Dan itu butuh waktu 2 tahun rehabnya itu, Pak. Butuh waktu berapa tahun? 2 tahun. Nah, kembali kepada poin tadi. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga ada namanya ta'asub dan fanatik. Ini sudah kita sampaikan juga. Fanatik dan ta'asub ini, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Oh, ini lebih berbahaya ini. Lebih berbahaya. Kenapa disampaikan persoalan ta'asub ini, fanatik ini? Orang hari ini itu bukan ta'asub agama. Ta'asub atau fanatik terhadap golongan, bukan agama. Jadi hari ini tuh orang fanatik itu menganggap kami ini fanatik terhadap agama, Pak Ustadz. Salah. Mereka fanatik terhadap golongan. Kita ambil contoh. Malam hari ini saya ingin angkat Ahmadiyah. Ahmadiyah itu, Bapak Ibu, pengikutnya ratusan ribu. Di mana tempatnya? Di India. Lahirnya di India. Bayangkan Mirza Ghulam Ahmad ini cuma tinggalkan begini saja tangannya. Itu rebutan manusia itu. Lautan manusia yang pengen cium tangannya itu. Coba bayangkan. Apakah mereka fanatik terhadap Mirza Ghulam Ahmad atau terhadap agamanya? Mana yang benar? Mereka ta'assub atau fanatik bukan kepada Mirza Ghulam Ahmad, tapi bukan kepada agama, tapi lebih kepada Mirza Ghulam Ahmad. Karena Mirza Ghulam Ahmad dianggap punya kelebihan. Karena dianggap punya kelebihan, inilah kemudian yang menjadi persoalan. Sehingga Bapak Ibu, asabiyahnya atau fanatisnya atau fanatiknya bukan kepada ajarannya, lebih kepada Mirza Ghulam Ahmadnya. Kenapa Majelis Ulama Indonesia mengatakan kesesatan Ahmadiyah? Lu kalau tak sesat berbahaya, Pak. Indonesia ini negara yang akan dijadikan pusat Ahmadiyah terbesar di dunia. Indonesia. Apa kata mereka? Kita lihat dalam hasil perkumpulan mereka dan fatwanya mereka. Kata mereka pada tahun 2000 sampaikan, saya tegaskan kepada kalian semua bahwa Indonesia pada akhir abad baru ini akan menjadi negara Ahmadiyah terbesar di dunia, insya Allah. Coba bayangkan. Ada ketakutan dari negara tetangga, Malaysia.
akan bermunculan kembali paham-paham Ahmadiyah. Akan bermunculan kembali. Meskipun sudah mulai tersingkirkan, mulai bermunculan. Maka kita perlu paham aliran sesat seperti ini. Sampai-sampai pusat pertama Ahmadiyah yang di India ini membangun pusat selanjutnya di Inggris, bekerja sama ketika itu, dan kemudian mencari negara yang lain sebagai acuan terbesar di dunia. Yang menjadi sorotannya adalah Indonesia. Kenapa? Ada alasannya, ada. Karena mudahnya mengajak masyarakat Indonesia untuk masuk dan mencuci otak mereka. Coba bayangkan Bapak Ibu. Artinya apa? Kedangkalan terhadap pemahaman. Artinya apa? Kenapa kok bisa ada agama kejawen? Kenapa kok bisa ada orang sudah beragama Islam tapi tidak sholat? Ada orang beragama Islam tapi masih menyembah patung. Ada orang beragama Islam tapi mohon maaf masih percaya dengan yang lain. Ini masih banyak Pak, masih banyak. Maka muncul sejarah daripada Islam kejawen itu adalah salah satu dasarnya, yang penting kami masuk ke dalam Islam dulu. Masalah nanti Islam kami benar atau tak benarnya nanti dulu, belakangan. Yang penting kami masuk Islam dulu. Akhirnya masuk Islam, tapi mereka tak sholat. Sampai-sampai satu kelompok di Jawa itu, mereka sampai berani mengatakan Islam kejawen ini lebih benar daripada Islam yang sekarang. Sampai setegas itu Pak, ketika dilakukan wawancara di daerah Gunung Kidul itu. Kenapa Bapak masih Islam kejawen? Apa jawaban dia? Islam kami kejawen meskipun tidak sholat jauh lebih benar daripada Islam yang sekarang. Kami berkomunikasi dengan Tuhan. Ini persoalan Pak bagi kita. Menjadi persoalan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam sorotan kita hari ini, pendangkalan akidah dengan bermunculnya aliran-aliran sesat itu menjadi perhatian kita semua. Itu yang ketiga. Sekarang kita lihat yang keempat Bapak Ibu, asabiyah ya, asabiyah. Jadi kalau orang-orang Muhammadiyah jangan terlalu fanatik terhadap Muhammadiyah. Sampai-sampai Muhammadiyah harga mati. Tidak ada itu Bapak Ibu, itu tidak slogan itu. Tidak slogan. Iya. Kenapa saya katakan tidak slogan? Yang kita bela, yang kita harus fanatik terhadap agama, bukan golongan. Dampak daripada fanatisme golongan, itu ketika golongan kita itu dijelekkan orang, kita sakit hati. Kalau yang dijelekkan agama, kita sakit hati, masih ada wajar-wajarnya lagi Pak. Tapi kalau yang dia sakit hatikan itu adalah golongan, pertanyaannya, mungkin tidak golongan itu salah? Ada salahnya gitu. Apa Muhammadiyah benar secara utuh? Apa Nahdlatul Ulama benar secara mutlak? Apa Wahabi benar secara beneran, persis, dan lain sebagainya? Enggak Pak. Jadi kalau kita fanatik terhadap golongan, kalau ada orang yang menjelekkan golongan tersebut, maka kita tak terima. Karena fanatisme kita bukan kepada agama, tapi kepada golongan. Jadi ketika ada kritikan terhadap yang salah, kita protes. Sakit hati. Meskipun itu benar salahnya. Kadang-kadang kita tak terima. Dengan kebenaran yang salah, yang kita lakukan, diperbaiki oleh orang kita tak terima. Karena saking fanatiknya terhadap golongan. Muhammadiyah bisa salah. Nahdlatul Ulama sangat bisa salah. Persis bisa salah. Semua gerakan itu bisa salah. Apapun organisasinya, itu semuanya bisa salah. Bukan tak bisa salah, bisa salah. Hanya saja kita bisa ndak menerima kebenaran dari jalur yang lain yang mengkoreksi kesalahan yang kita buat. Kalau kita fanatiknya terhadap agama, kita pasti bisa terima. Tapi karena kita ta'assubnya kepada golongan, gerakan, organisasi, jadi kita tidak terima orang-orang yang menjelek-jelekkan kita. Baik, yang keempat, taklid buta. Nah, ini yang terjadi. Kenapa banyak pengikut daripada Ahmadiyah? Taklid buta. Taklid buta. Pada masa baginda Nabi ada Nabi palsu. Siapa namanya? Musailamah Al-Kadzab. Itu yang paling populer.
Pengikutnya banyak apa tidak? Banyak, Pak. Musailamah Al-Kadzab ini, Bapak Ibu, bukan orang bodoh, orang pintar. Sangat terkenal dan tersohor dengan keahliannya dalam bidang syair. Saking pintarnya dalam bidang syair, dibuatlah ayat-ayat Al-Quran oleh mereka dalam kitab dia itu, dia tuliskan dengan bahasa syair yang dia miliki. Nah, itulah munculnya ayat tentang gajah itu, al-fil. Al-fil di dalam Al-Quran berbeda dengan al-fil yang dia buat. Kalau bahasa Indonesianya itu gajah, badannya besar, hidungnya panjang, katanya, anfu tawil. Itu bahasa dia. Kalau al-fil yang ada di dalam Al-Quran berbentuk syair, begitu juga tentang satu kecaman. Sementara yang dia buat ingin menandingi itu tadi. Dia merasa sombong dengan ilmu syairnya. Bukan orang bodoh, Pak. Bukan orang bodoh. Merasa berilmu dengan keilmuan syair yang dia miliki, bahasa yang dia miliki, sehingga kesombongan dia ingin menandingi syair daripada Al-Quran, kehebatan bahasa daripada Al-Quran, dia buat tandingan. Justru ketika dia buat tandingan, diketawai oleh pengikutnya sendiri. Uniknya, perhatikan baik-baik uniknya. Pengikutnya mengetahui perbuatan dia, tapi justru mengikuti. Itu kan logika terbalik. Kenapa? Fanatisme. Kenapa? Taklid buta. Sama, Pak, dengan kelompok-kelompok yang aliran-aliran sesat sekarang itu. Syiah. Apakah yang menjadi imamnya Syiah ini bukan orang pintar? Pintar. Apakah para imam-imamnya Syiah ini orang yang tidak berilmu? Salah, berilmu. Berilmu mereka, Pak. Pertanyaannya, kok bisa pengikutnya banyak? Karena fanatisme kepada orang, fanatisme kepada golongan, itu yang menyebabkan kesombongan dan keangkuhan. Kedangkalan pemahaman kita terhadap Islam yang sahih, yang benar, itu yang menyebabkan. Kemudian yang keempat itu ada sebab lagi, taklid buta tadi. Karena si Anu itu kawanku, Ustaz, dan dia ikut golongan Syiah, maka aku percaya dengan dia orang baik dan aku ikut Syiah juga. Coba bayangkan. Nih, Pak, mohon maaf, alumni pesantren. Salah satu alumni pesantren terbesar di Indonesia. Berangkat dia ke Iran. Dia katakan ke saya begini. Wan, kalau ndak Syiah, ndak yes. Kalau ndak Syiah, ndak yes. Paham maksudnya, Bapak Ibu? Kau harus pindah ke Syiah. Syiah itu bagus. Hanya orang-orang saja yang berpandangan jelek tentang Syiah. Tahu Bapak Ibu kenapa? Karena dia sekolah di situ. 3 tahun dia sekolah, berubah langsung. Apa kata dia? Aku tak mau balik, Wan. Surganya dunia itu ada di sini, kata dia. Astagfirullah. Sampai ibunya stres, Pak. Nelpon kepada kawan dia yang lain, membujuk dia agar dia mau pulang. Tak mau dia balik. Sudah menikmati sekolah di Qum. Artinya Bapak Ibu, itu bukan disebabkan karena kebodohan saja. Kalau sudah temakan air tadi itu susah memang. Kalau sudah merasa nikmat tadi susah. Kalau sudah mendapatkan kepentingan tadi sudah sulit. Sehingga mohon maaf, penyebab yang lain itu adalah ikut-ikutan. Karena merasa kenyamanan dan lain sebagainya. Sehingga artinya mereka terbawa dengan suasana. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin-poin yang saya sampaikan itu poin-poin yang penting yang memang terjadi di tengah kita begitu. Yang mudah diikuti. Dan sangat-sangat mudah diterima. Kita ambil contoh yang paling sederhana saja. Bapak Ibu lebih pilih mana? Ibadah dengan mudah atau dengan ribet? Ibadah sholat dengan mudah atau dengan ribet? Pasti orang pilih dengan mudah. Habis sholat nggak usah zikir berjamaah, ngabisin waktu. Misal aja, itu contoh ya. Sederhana kan? Lebih cepat. Karena dalil Al-Qur'annya ada. Berzikirlah kalian qiyaman wa qu'uda. Kalian boleh berzikir sambil berdiri, sambil duduk boleh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berdiri zikir sambil jalan boleh.
Lebih cepat apa lebih lama? Kalau nunggu zikir berjamaah, belum lagi zikirnya ada 3. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nanti imamnya tambah pula lagi Allah, apa namanya? La ilaha illallah. Tambah lagi imam doanya panjang, habislah 15 menit. Coba bayangkan. Orang-orang berfikir sehingga daya tarik. Uniknya Pak, kalau kita tahu ilmunya tidak jadi persoalan. Kalau kita tahu ilmunya tidak jadi persoalan. Yang kita tak tahu, yang kita persoalkan adalah kita tidak tahu ilmunya tapi kita ikut-ikutan. Itu persoalannya. Sehingga dengan ikut-ikutan, kalaupun kita ikut-ikutan ada landasan yang kuat yang kita ikuti, tak ada masalah. Yang salahnya lagi, sudah kita tidak tahu landasan yang kuat, ikut-ikutan menyalahkan orang pula lagi. Ini masalah Pak. Saya katakan ini masalah besar. Masalah besar. Dalam semua golongan tidak boleh menganggap diri dia paling benar, itu tidak boleh. Muhammadiyah menganggap diri dia paling benar, tak boleh Pak. Tapi kalau dia berkata kepada kelompok dia bahwa apa yang dia buat ini benar, ya tidak ada masalah. Tapi kalau mengatakan yang lain itu sesat, seperti yang terjadi di Kampar itu, Muhammadiyah firqah dhalah katanya. Muhammadiyah organisasi sesat, NU sesat, Persis sesat kata dia. Wah, kalau itu udah parah itu Pak. Sudah menyesatkan orang, sudah mengkafirkan orang, sudah menjelekkan orang dan mencela orang lain. Itu yang berbahaya. Nah, ini yang indikasinya di situ Pak. Indikasinya itu di situ. Maka tidak bisa Pak. Nah, poin terakhir yang kelima kata para ulama yang menjadi atau penyimpangan sebab terjadi penyimpangan akidah tadi, yang kelima ghulu. Tahu ghulu Bapak Ibu? Berlebihan. Tidak boleh Pak. Kata Allah dalam Al-Quran, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebihan dalam agama kalian. Ingat kalimat ini baik-baik. Ada persoalan, ada Pak. Orang hari ini tuh tanpa ilmu berlebihan dalam beragama. Kita ambil contoh, suami istri bisa berkelahi, bisa mau bercerai hanya karena soal sujud, kaki duluan atau tangan duluan. Itu bisa berkelahi Pak, mau bercerai. Apa kata dia kepada saya? Bahkan mohon maaf, ini kasus kawan saya sendiri. Wan katanya, Ana mau tanya sama ente. Boleh? Boleh Nabi lagi itu. Apa? Ana mau beristrikan orang dengan kelompok si A. Sementara Ana ini orangnya beginilah gitu. Itu apa kata dia Wan? Apa? Ana ini orang tidak sunnah kata dia. Karena masih merokok. Oke. Kalau persoalan itu prinsip sebelum menikah, silahkan. Misal perempuan yang nggak suka dengan laki-laki merokok, wajar tak wajar? Wajar. Yang menjadi masalah bukan itu. Apa dia kata? Kau ini sudah tak sunnah, melakukan perbuatan tercela kata dia. Islammu nggak benar kata dia. Wah, itu lebih berbahaya itu Pak. Sampai-sampai bisa mengindikasikan orang atau mengidentifikasi orang dengan Islam yang nggak benar. Itu alumni pesantren Pak yang tidak dibenarkan itu. Kawan satu sekolah dibilangnya Islamnya nggak benar. Rukun imannya masih sama, rukun Islamnya sama, nggak ada yang berbeda. Tapi dianggap tidak sejalan dengan mereka. Dan itu frontal Pak. Itu muskilah. Pertanyaannya saya kembalikan kepada kawan saya. Bagaimana pemahaman dia tentang Islam itu? Ketika ditanya begitu dia nggak bisa jawab. Kami menjalankan apa yang sesuai dengan yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau cuma sampai di situ Bapak Ibu, selesai kita Pak. Selesai. Tahukah saya selesai? Tidak bisa kita memperdebatkan hal demikian Pak. Persoalan ini berat dan panjang. Dan yang melihat Nabi beribadah itu tidak satu orang. Yang melihat Nabi beribadah itu tidak satu orang. Di belakang Nabi itu sahabat 60 orang. Sangat mungkin terjadi perbedaan. Coba bayangkan. Hadisnya cuma berbeda satu tingkatan. Hadis pertama tentang turun pakai tangan. Hadis kedua itu dengan pembahasan lain. Hadis yang ketiga turun pakai lutut. Coba bayangkan karena ketidakpahaman kita terhadap ilmu tadi. Kita ambil contoh. Orang takbirnya begini, Allahu Akbar. Ada yang takbir begini, Allahu Akbar. Apa kata dia? Sesat tuh yang takbir begini itu kata. Jangan salah men, sesatkan dulu.
Itu kedangkalan pemahaman. Yang lebih berbahaya lagi gulu ini. Apa yang kita sebut dengan bahayanya gulu? Berlebihan. Yang dimaksud dengan berlebihan itu cuma satu, Pak. Cuma satu pemahamannya. Menganggap diri paling benar. Sehingga dampak daripada menganggap diri paling benar, mengkafirkan, menyesatkan, dan membid'ahkan orang lain. Itu yang akan muncul dari pemahaman yang sangat berbahaya itu. Dan ingat Bapak Ibu, pemahaman seperti ini kata para ulama, ini pemahaman yang berbahaya. Sangat berbahaya sekali. Loh, ini kita nggak kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Tapi ini poinnya kata para ulama, gulu. Boleh enggak kita mendalami ilmu agama? Boleh Pak, tak ada salah. Kita tidak dipersoalkan. Bahkan kita ini radikal terhadap agama. Wajib. Radikal terhadap agama itu wajib. Yang dilarang itu radikalisme, ekstremisme. Yang dibenarkan itu radikal. Mendalami ilmu agama itu radikal namanya. Bapak Ibu sholat 5 waktu di masjid, itu namanya radikal namanya. Radikalisme kalau Bapak Ibu mencaci maki orang lain dan menyalahkan yang lain, menganggap kita paling benar, dan yang tidak sejalan dengan kita harus bunuh, kita harus asingkan. Itu yang disebut dengan radikalisme dan ekstremisme. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini poin penting. Sekarang 5 poin tadi Bapak Ibu, 5 poin ini akan Bapak Ibu temukan. Maka insya Allah kalau kita bertemu lagi dengan izin Allah, kalau tak ketemu berarti dengan izin Allah juga, akan kita sampaikan poin bagaimana cara kita selamat dan bagaimana cara kita memilah itu. Agar kita bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, dan mana golongan-golongan. Tidak semuanya sesat. NU, tidak bisa Bapak Ibu bilang sesat itu. Muhammadiyah, tidak mungkin Bapak Ibu bilang sesat. Persis juga nggak bisa kita bilang sesat. Jamaah tablik, nggak mungkin kita bilang sesat Pak. Selagi rukun Islam dan rukun imannya itu benar. Kita bahas di dalam bukunya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Hasim Al-Asy'ari. Kalau dalam karangan beliau ini agak aman sedikit. Tapi kalau dalam karangan yang lain kita sampaikan, itu agak berbeda sedikit. Jadi karangan-karangan ini juga menjadi poin penting. Buku itu menjadi persoalan juga Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.